Nah, summa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kitab tauhid pada bab yang ke-62. Kata beliau rahimahullah, babu ma jaa fi kasratil halif. Bab penjelasan yang datang tentang perbuatan banyak bersumpah. Tentang perbuatan banyak bersumpah. Nah, pada bab ini al-musannif rahimahullahu taala ingin menjelaskan terkait dengan apa hukumnya orang sering banyak bersumpah. Kalau masalah hukum bersumpah itu hal yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ya, para nabi melakukannya, para sahabat melakukannya, para ulama melakukannya. Bersumpah itu tidak ada iskal selama memang dibutuhkan. Karena sumpah itu adalah salah satu bentuk muakkid, muakkidun lil kalam, salah satu penguat ucapan. Kalau kita mengucapkan ucapan biasa dengan tujuan orang percaya tapi mereka tidak mau percaya, kita bisa datangkan sumpah supaya mereka mau percaya. Maka asal al-halif, ya, asal sumpah itu tidak ada iskal selama pada tempatnya. Selama pada tempatnya. Bahkan seorang boleh bersumpah walaupun tidak minta disumpah. Tidak disuruh bersumpah. Seorang boleh bersumpah untuk menyatakan, menguatkan pernyataannya walaupun dia tidak minta disumpah dan tidak disuruh bersumpah maksud saya. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam banyak hadis. Ya, walladzi nafsi biadi walladzi nafsi Muhammadin biadi dan seterusnya dalam banyak riwayat. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah bagaimana kalau seorang sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Nah, ini yang bermasalah di sini. Baik, ini akan dibahas oleh al-musannif rahimahullahu taala. Nah, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ya, ini masuk dalam bentuk ihtiram nama Allah. Ini berhubungan dengan bab-bab yang terdahulu tentang penghormatan terhadap nama Allah. Ya, salah satu yang cukup kuat hubungannya dengan bab ini adalah bab tentang la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta dengan menggunakan wajah Allah kecuali sorga. Ya, ini karena sifat wajah Allah ini mulia, agung, maka tidak boleh meminta hal-hal yang remeh. Nah, sama seperti di sini, ketika seorang bersumpah dengan nama Allah satu kali, dua kali pada perkara yang penting, itu mengagungkan Allah. Tapi keseringan bersumpah dengan nama Allah itu menghilangkan sakralitas dari nama Allah. Jadi kurang sakral sudah karena gampang disebut, sering disebut. Sesuatu yang sering ada, sering disebut itu mengurangi nilainya, mengurangi nilai berharganya maksudnya. Iya, jelas ya. Karena itulah akan datang nanti penjelasan bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang untuk terlalu sering menggunakan nama Allah dalam bersumpah. Karena itu seakan-akan menjadikan nama Allah itu remeh gitu ya. Nama Allah itu tidak berharga, mau diucapkan kapan di mana saja dalam keadaan apa saja berkali-kali juga bebas gitu. Jadi sesuatu yang murah gitu ya. Nah, maka di antara bentuk ta'zim, penghormatan kepada nama Allah, ihtiram kepada nama Allah adalah tidak boleh menggunakan nama Allah dalam sumpah sering-sering. Nah, untuk menjelaskan bab ini, Al-Musannif rahimahullah membawakan 6 dalil. Ya, 1 dalil dari Al-Qur'an, 4 dalil dari hadis, dan 1 dalil dari asar. Yang pertama, waqaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Al-aiman, jamak yamin, ya, jamak yamin. Ya, dan yamin maknanya sama seperti al-half. Ya, yaitu al-qasam billah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan jagalah sumpah-sumpah kalian. Di sini didatangkan dalam bentuk amar yang menunjukkan wajib. Yani wajib kalian menjaga sumpah-sumpah kalian. Baik. Dari sisi mana ayat ini menunjukkan disuruh menjaga sumpah? Afwan. Dari sisi mana ayat ini menunjukkan dilarang banyak bersumpah? Kalau kita lihat judul babnya, larangan banyak bersumpah. Di ayat dikatakan jagalah sumpah kalian. Ya, dari mana hubungannya? Ini kan hanya disuruh menjaga sumpah, tidak dilarang memperbanyak sumpah. Baik. Nah, sisi pendalilannya adalah bahwa orang kalau semakin banyak bicaranya, itu semakin banyak yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya kan? Semakin banyak sumpahnya, semakin banyak hal yang dia harus perketat pada dirinya karena dia banyak sumpah. Dan orang yang paling banyak sumpahnya, paling banyak bicaranya, itu paling banyak tergelincir. Paling banyak sumpahnya, itu paling banyak orang yang melanggar.
Ya, orang yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang paling banyak bersumpah. Paham? Orang yang paling banyak melanggar sumpah adalah yang paling banyak bersumpah. Karena itulah ketika Allah mengatakan jagalah sumpah kalian, salah satu cara untuk menjaga sumpah adalah jangan terlalu banyak bersumpah. Karena kalau kamu banyak bersumpah, sulit bagi kamu untuk menjaga sumpahmu karena banyak. Kamu akan langgar nanti sebagiannya. Paham? Jadi sisi penilaiannya ketika Allah Ta'ala mengatakan jagalah sumpah-sumpah kalian, di antara maknanya adalah jangan terlalu banyak bersumpah. Karena kalau sumpah kalian sedikit, gampang kalian jaga. Ya, jaga sumpah kalian yakni dengan cara jangan terlalu banyak bersumpah. Karena kalau banyak bersumpah, banyak yang kalian harus jaga dan akan kesulitan kalian menjaganya. Jelas sisi penilaiannya ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dalil yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhakatun lil kasbi akhrajah. Bahwa sumpah, ini sumpah dalam jual beli, ini hadis dalam Bukhari Muslim ya. Sumpah dalam jual beli itu memang manfaqatun lis-sil'ah. Memang bisa melariskan barang dagangan, tapi mamhakatun lil kasbi. Tapi bisa menghilangkan ya keberkahan dari usahanya, dari perdagangannya. Maksudnya gimana? Ini salah satu kebiasaan buruk orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka terlalu gampang bersumpah dalam jual beli. Ya. Dia katakan Allah ini harganya sekian padahal bukan. Wallah saya hanya dapat sekian padahal enggak. Wallah ini saya turunkan harganya padahal tidak. Wallah ini saya sedikit untungnya padahal banyak. Ya Allah dia sumpah gitu. Nah, yang membeli juga begitu. Cuma di sini sorotannya kepada pedagang. Karena pedagang dia ingin barangnya laku. Dan sudah dimaklumi orang-orang yang paham bahasa Arab kalau ada orang pakai sumpah itu benar itu. Kita cenderung untuk percaya. Kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, kita cenderung untuk percaya. Nah, ini kebaikan hatinya orang-orang yang bertauhid, kebaikan hatinya orang-orang yang beriman, yang kalau dia dengar nama Allah disebut, dia muliakan nama Allah, ada orang mengabarkan terus bawa nama Allah, dia percayai karena dia bawa-bawa nama Allah, dimanfaatkan oleh oknum pedagang ini. Nah, ini biar supaya dapat keuntungan banyak, saya sumpah saja supaya dia percaya. Padahal tidak seperti itu. Nah, maka Nabi SAW mengancam, memang secara tampilan luar, bersumpah, banyak bersumpah dalam perdagangan yang mengantarkan kepada kebohongan, itu memang kelihatannya manfaqatun lisil'ah, melariskan dagangan, kelihatannya. Melariskan dagangan. Tapi mamhakatun lil kasbi, tapi bisa menghilangkan al-kasb, ya, menghilangkan al-kasbu. Nah, wallahu a'lam bishawab, yani menghilangkan keberkahan dari usahanya. Baik, sebentar. Sebentar. Jadi sisi penilaian hadis ini ya menunjukkan larangan banyak bersumpah, bahwasanya banyak bersumpah memang akan memberikan keuntungan, bisa jadi memberikan keuntungan perdagangan pada penjual, tapi itu akan membinasakan berkah. Dan kalimat membinasakan berkah menunjukkan perbuatan ini haram. Ya, karena yang menghilangkan keberkahan adalah amalan yang terlarang, amalan yang haram. Ini menunjukkan banyak bersumpah hukumnya haram. Dalil yang ketiga, wa an Salman radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatul la yukallimuhumullah
Baik. Salah satu la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usyaimatun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bidha'atah la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminih. Rawahu Tabarani bisanadin sahih. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Maksudnya tidak akan diajak bicara di sini adalah tidak akan diajak bicara dengan pembicaraan yang membuat mereka ridho. Kalaupun Allah berbicara kepada mereka, Allah akan berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang menyiksa mereka, yang sifatnya menyakiti mereka. Nah, wala yuzakkihim, Allah tidak menyucikan mereka, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ini menunjukkan 3 perkara ini, 3 orang-orang ini, dan perbuatannya merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Ini ancamannya jelas. Tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, usyaimatun zanin. Seorang yang sudah menikah berzina. Ya. Atau usyaimat di sini dalam riwayat, dalam hadis lain dikatakan syekh, orang yang sudah tua. Jadi orang yang sudah tua yang berzina. Ini berzina saja sudah merupakan dosa besar. Tambah dimurkai oleh Allah karena pelakunya orang sudah tua, nenek, kakek, nenek misalnya kan. Orang-orang sudah tua, itu kan normalnya hasratnya sudah berkurang. Kok masih bisa melakukan pelanggaran di usia tuanya. Maka sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa'ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Orang kaya sombong haram, tapi ya orang bilang masih ada kemaklumannya gitu ya. Tapi ini orang miskin sombong. Iya. Tidak layak dia sombong, tapi kok bisa sombong? Saking sombongnya, tidak ada yang bisa disombongkan pun dia tetap sombong. Allah sangat murka kepadanya. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadikan nama Allah sebagai barang dagangannya. Bagaimana dia menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan? Dia tidak menjual kecuali pakai sumpah, dan dia tidak beli kecuali pakai sumpah. Ya Allah, saya mau beli ini, ya Allah, ya. Saya mau saya cuma punya uang begini, padahal enggak. Ya. Allah, saya butuh barang itu, padahal enggak butuh-butuh amat. Allah, saya kemarin lihat barang ini di sana harganya cuma sekian. Ini kok mahal sekali, padahal enggak begitu. Ya, jadi intinya baik penjual di hadis ini tertuju kepada pembeli dan pedagang. Kalau di hadis sebelumnya tertuju kepada pedagang. Maka siapapun, intinya adalah jangan gampang banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara remeh seperti jual beli. Ya, perkara-perkara duniawi ya seperti jual beli. Jangan terlalu gampang menyebut nama Allah di situ. Nah, wallahu alam bissawab. Sisi pendalilannya adalah pada orang yang ketiga. Ya. Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas hukumnya haram ya. Nah, cuma di sini disebutkan orang ini diposisikan sama seperti menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Kenapa? Karena dengan sumpahnya dia melepas atau mengambil suatu barang. Seakan-akan dia berdagang dengannya. Nah, dari ini jelas menunjukkan, hukumannya jelas menunjukkan ini haram dan merupakan dosa besar. Hadis At-Tabarani, riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah, dengan sanad yang sahih. Dalil yang keempat, wa fis sahihi an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun, wa yakhununa wa la yu'tamanun, wa yanzuruna wa la yufun, wa yadhharu fihi musliman. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dalam hadis dalam As-Sahih. Iya. Dari Husain Imran ibnu Al-Husain radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis dalam Bukhari dan Muslim. Iya. As-Sahih di sini bermakna Sahih Bukhari dan
Muslim. Rasulullah SAW bersabda, umat terbaik adalah yang hidup pada zamanku, kemudian setelahnya, pada zaman setelahnya, kemudian pada zaman setelahnya. Kata Imran bin Husain, saya lupa, saya nggak tahu apakah Nabi SAW menyebutkan 2 generasi setelah zaman beliau atau 3 generasi. Setelah itu Nabi SAW bersabda, kemudian setelah kalian, sepeninggal kalian akan datang kaum yang mana mereka ini bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat padahal tidak dikasih amanah. Wa yanzuruna wa la yufun. Mereka mengucapkan nazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Wa yadhharu fihi musiman, dan akan nampak pada mereka apa istilahnya ya, obesitas ya, kegemukan. Iya. Nah, wallahu alam bissawab. Sisi pendalilan hadis yang keempat ini, kalau ada yang bertanya di mana letaknya sumpah di sini. Nah, letaknya sumpah pada kalimat wa yanzuruna wala yufun. Mereka banyak bernazar tapi mereka tidak memenuhinya. Ini hukumnya haram. Ya, mereka banyak bernazar tapi tidak memenuhinya. Di sini sisi pendalilannya. Lah apa hubungannya nazar dengan sumpah? Ini kan bab sumpah. Ya, kata para ulama, nazar dan sumpah punya banyak persamaan. Nazar dan sumpah punya banyak persamaan. Sama-sama bentuk janji kepada Allah. Karena apa? Sama-sama sakral karena sama-sama bawa nama Allah, ya kan? Sama-sama terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian sama-sama kafaratnya kalau dilanggar. Sama kafaratnya kalau dilanggar. Sama. Maka ketika disebutkan salah satu ciri umat akhir zaman adalah banyak bernazar dan mereka tidak memenuhi, tapi mereka tidak memenuhi nazarnya. Nah, semisal juga dengannya banyak bersumpah tapi tidak memenuhi sumpahnya, tidak menjalankan sumpahnya. Ya. Dan ketika dikatakan nazar, maka cara untuk menjaga nazar adalah dengan memenuhi nazar tersebut. Maka demikian pula ketika bersumpah dan disuruh menjaga sumpahnya, maka caranya adalah dengan tidak memperbanyak sumpah. Ya. Tidak memperbanyak sumpah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan kalau kita lihat konteksnya, nampak sekali di sini bahwa ini adalah ciri umat-umat, ciri-ciri orang yang buruk, kaum yang buruk. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan di awal 3 kurun mufaddalah. 3 zaman keemasan Islam di awal-awal Islam. Ya. Setelah itu disebutkan sifat kaum yang datang dari setelah 3 generasi, ini sifat-sifat buruk seperti ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyak bersumpah, banyak nazar tapi tidak memenuhi nazar. Ini sifat yang buruk, menyelisihi sifatnya para sahabat 3 generasi pertama, tabi'in dan tabi'in. Menunjukkan bahwa banyak bersumpah, tidak menjaga sumpah, salah satunya dengan cara banyak bersumpah, itu bukan sifatnya 3 generasi pertama. Ini sisi pendalilannya. Bahwa nazar tapi tidak memenuhi, banyak bersumpah, ini merupakan tindakan dan perbuatan tercela. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan amalannya 3 generasi utama. Adapun 3 generasi utama, mereka kalau bernazar mereka penuhi, kalau mereka bersumpah mereka jaga sumpahnya, tidak banyak bersumpah, ya, dan seterusnya yang disebutkan di sini. Kebalikan dari apa yang disebutkan di sini berupa dosa-dosa besar. Baik, wallahu taala alam bissawab. Sudah ya. Jadi sisi pendalilan ayat ini adalah celaan bagi orang-orang yang memperbanyak sumpah. Kenapa? Karena ketika memperbanyak sumpah, itu besar potensi dia akan batalkan, dia akan langgar sumpahnya. Sama seperti orang yang nazar baru tidak dia penuhi nazarnya. Itu merupakan sifat yang tercela karena bertentangan, karena sifat ini datang setelah zaman 3 generasi yang terbaik, menunjukkan ini sifat yang tercela. Jelas sisi pendalilannya ya, alurnya. Nah,
Dikatakan di sini umat yang terbaik adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kalimat kornun di sini kornun bukan bermakna abad ya. Kornun di sini bukan bermakna 100 tahun. Memang korn dalam bahasa Arab bermakna abad juga. Bermakna 100 tahun. Mi'atu am. Tapi korn yang dimaksud di sini adalah al-jil, generasi. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut, tabi'ut tabi'in. Nah, jadi bukan korn di sini bermakna 100 tahun. Karena kalau begitu tahun 100, tahun 200, tahun 300. Enggak. Sementara ulama yang hidup di tahun 300 itu bukan lagi tabi'ut tabi'in. Sudah bukan 3 generasi terbaik kan begitu. Nah, maka yang dimaksud dengan korn di sini adalah al-jil. Ya, generasi, suatu generasi bukan satu abad. Baik. Maka umat yang terbaik adalah umat yang hidup di generasiku, ini para sahabat. Setelah itu generasi setelahnya, ini tabiin. Setelah itu generasi setelahnya, ini tabiut tabiin. Bagaimana ciri mereka? Mereka adalah kaum yang terbaik, khair, umat yang terbaik. Mereka ini kalau tidak diminta bersumpah, mereka tidak akan bersumpah. Mereka ini kalau dikasih amanah, mereka tidak akan khianat. Mereka ini kalau bernazar, penuhi nazarnya. Tidak banyak bersumpah. Dan mereka miskin, sehingga banyak orang yang kurus di antara mereka, tidak gemuk. Berkebalikan dengan umat yang datang setelah 3 generasi terbaik ini, disebutkan ciri-ciri mereka sebagai bentuk celaan. Yang pertama, mereka bersumpah padahal tidak disuruh bersumpah. Ya, para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa bersumpah tanpa apa hukum bersumpah dalam keadaan tidak disuruh bersumpah. Di sini ada 2 riwayat. Khairus syuhud, apa lafaznya itu? Saksi yang terbaik adalah saksi yang bersaksi sebelum diminta. Yang bersaksi sebelum diminta. Dalam riwayat lain dikatakan saksi yang terbaik, dalam hadis lain dikatakan saksi yang terbaik adalah saksi yang bersumpah setelah diminta untuk bersumpah. Jadi kayak bertolak belakang. Saksi yang terbaik adalah saksi yang bersumpah sebelum diminta bersumpah. Dan hadis lain mengatakan saksi yang terbaik adalah saksi yang bersumpah ketika diminta untuk bersumpah. Taib. Kalau begitu, apa hukumnya seorang bersumpah di pengadilan padahal dia tidak disuruh untuk bersumpah? Di sini tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama, sumpahnya itu diketahui oleh pemilik hak atau apa persaksiannya, afwan. Bukan sumpah ya, persaksian mau saya. Ya, syahadah, yakni bersaksi di pengadilan. Ya. Apa hukum seorang bersaksi di pengadilan padahal dia tidak disuruh, tidak diminta untuk bersaksi? Apa hukumnya? Nah, karena 2 hadis tadi kayak bertentangan. Satu hadis mengatakan saksi terbaik adalah yang bersaksi sebelum diminta, dan hadis lain mengatakan saksi yang terbaik adalah saksi yang nanti bersaksi setelah dimintai. Yang mana yang benar? Nah, kata para ulama rahimahullah, kalau persaksian orang ini diketahui oleh yang punya hak, terus dia tidak diminta, maka dia jangan bersaksi. Misalnya nih, ada kejadian di TKP ya, di depan rumahnya orang. Saya lihat kejadian itu karena saya lewat malam itu. Yang bersangkutan dengan kasus ini, yang punya rumah, dia tahu bahwa saya ini menyaksikan. Saya tahu kejadiannya. Tapi dia tidak minta saya untuk bersaksi. Maka dalam keadaan seperti ini, saya jangan bersaksi. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ciri yang buruk adalah bersaksi wala yustashhadun, padahal tidak disuruh bersaksi. Ya, kalau tidak ada orang suruh kamu bersaksi, ya nggak usah bersaksi. Paham ya? Ya, kata para ulama, ini kalau pemilik hak tahu bahwa kamu saksi mata, tapi kemudian dia tidak minta kamu untuk bersaksi. Maka adalah hal yang buruk kalau kamu mengajukan diri. Saya sebagai saksi. Saya akan bersaksi, saya menyaksikan. Padahal orang itu tidak minta kamu. Dan dia tahu bahwa kamu menyaksikan. Keadaan yang kedua adalah, kalau dia sebagai saksi mata, tidak diketahui oleh yang punya hak. Ya, misalnya, orang tadi di rumahnya ya, mendapatkan kemalangan, kemudaratan, saya saksi mata. Persaksian saya bisa menguntungkan dirinya, bisa menolong dirinya. Tapi dia tidak tahu kalau saya saksi mata. Dia tidak tahu. Siapa ya yang tahu ya? Ini saya butuh saksi supaya bantu saya gitu ya. Tapi dia tidak tahu persaksian saya bahwa saya menyaksikan. Maka dalam keadaan seperti ini adalah saksi yang terbaik.
saya bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang persaksian saya dan persaksian saya bisa mendukung dirinya. Ya. Maka yang seperti ini saksi yang terbaik. Bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa ciri kaum yang buruk adalah bersaksi sebelum disuruh bersaksi adalah orang yang menjadi saksi mata, kemudian yang punya hak tahu tentang dia sebagai saksi mata, tapi dia tidak diminta bersumpah, terus dia ngotot untuk bersumpah. Nah, ini saksi yang buruk, ini ciri yang buruk. Jangan gitu. Kalau nggak diminta. Yang kedua adalah yakunun wa la yu'tamanun. Berkhianat padahal tidak dikasih amanah. Kok bisa gitu? Normalnya orang khianat kalau dia pegang amanah, dia pegang jabatan. Tapi ini orang sudah tidak pegang jabatan, khianat pula. Misalnya apa? Perantara-perantara. Ya. Ya kan? Kalau tingkatan atas yang korupsi, penggelapan dana, ya itu jelas dosa besar. Tapi ya memang dia punya tanggung jawab. Tapi kalau sudah bawahan yang disuruh-suruh dia juga main potong-potong, ya, ya, main kurang-kurangi, nah, mengambil uang dana dan seterusnya, nah ini jelas. Ya, ini juga termasuk golongan yang sangat buruk. Nggak dikasih anak, nggak dikasih amanah kok berkhianat gitu. Yang ketiga nazar tapi tidak memenuhi, dan yang keempat wayadharu fihi musiman. Yani karena banyak makan, terbuka pintu-pintu dunia, akhirnya apa? Gemuk. Ini tanda yang kurang bagus. Wallahu alam bissawab. Hadis yang kelima, wa fihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada generasiku, kemudian setelahnya. Nah, hadis Ibnu Mas'ud ini memperkuat hadis Imran bin Husain bahwa Nabi SAW hanya menyebutkan 2 generasi setelahnya. Ya kan? Qarni, kemudian summal ladzina yalunahum, 1, summal ladzina yalunahum, 2. Berarti cuma 2 generasi yang disebut setelah generasi beliau. Setelah itu sama kayak sebelumnya, datang kaum yang mana kaum ini memiliki sifat yang jelek. Ini disebutkan sifatnya dalam rangka untuk menghinakan mereka, menunjukkan kejelekan akhlak mereka, dan menunjukkan bahwa akhlak ketiga generasi pertama bertolak belakang dengan itu. Apa akhlak buruknya? Akan datang suatu kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya. Ya, persaksiannya mendahului sumpahnya. Sumpahnya mendahului apa? Persaksiannya. Atau sumpahnya mendahului persaksiannya. Baik. Ini maknanya kurang lebih sama ya. Ya, tidak disuruh bersumpah dia bersumpah. Giliran disuruh bersumpah dia tidak mau. Ya. Ini sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Baik. Ketika dia ditahu bahwa dia dicari saksi mata, terus dia saksi matanya, ya, dan bisa menguntungkan yang punya, justru dia tidak mau bersaksi. Ketika diminta tetap dia tidak mau. Ya. Giliran tidak disuruh bersaksi dia bersaksi. Ini sifat yang buruk. Nah, sisi pendalilannya adalah pada kalimat qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya, Allahu taala alam bissawab. Ini hubungannya dengan hadis sebelumnya. Memperbanyak sumpah, disebutkan sebelumnya nazar, banyak bernazar dan seterusnya. Ya. Dikatakan di sini bahwa syahadatnya mendahului sumpahnya, atau sebaliknya sumpahnya mendahului persaksiannya. Nah, dan sudah dimaklumi bahwa orang yang bersaksi pasti bersumpah. Yang bersaksi di pengadilan pasti dimintai sumpah dulu. Ya. Dan perintah untuk menjaga sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah penunaian amanah berupa persaksian tersebut. Kalau diminta bersumpah, kalau enggak ya enggak, dengan rincian yang kayak tadi. Jangan banyak bersumpah. Yani tidak disuruh bersumpah dia ngotot maju sebagai tidak disuruh jadi saksi, dia ngotot maju kemudian saya sumpah. Ya. Ini pelanggaran. Kemudian yang terakhir asar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah.
Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, qala Ibrahim kanu yadribunana 'ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Mereka di sini adalah tabi'in, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, ashabnya Ibnu Mas'ud. Nah, seperti Mansur Ibnu Mu'tamir. Ya. Ini guru-gurunya Ibrahim An-Nakhai, murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Masruq Ibnu Al-Ajda Abu Aisyah. Ini murid-muridnya Ibnu Mas'ud semua ini, ulama Kufah. Ya. Kata Ibrahim An-Nakhai, mereka yakni murid-muridnya Ibnu Mas'ud, mereka memukul kami ketika kami menjadi saksi atau ketika kami berjanji ketika kami masih kecil. Dipukul. Ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sisi pendalilannya bahwa al-ahdu, perjanjian, ini masuk di dalamnya bermakna sumpah, al-yamin. Ya, al-ahad di sini bermakna al-yamin. Kenapa para ulama tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud, memukul anak-anak ketika itu kalau berjanji, bersumpah, kemudian bersaksi? Ya dikarenakan anak kecil itu belum bisa menjaga ucapannya. Maksudnya anak kecil mengatakan saya janji, saya sumpah, tapi akan dilanggar namanya anak kecil. Maka dipukul kalau mereka coba-coba menggunakan nama Allah untuk bersumpah. Ya ini bilang aja saya tidak akan lakukan lagi, ampun gitu ya kalau dipukul. Saya tidak akan lakukan lagi, tapi disuruh bersumpah nggak usah. Jangan biasakan anak kecil itu bersumpah. Kenapa? Mereka belum bisa menjaga sumpah mereka. Dan itu membuat dilanggarnya kehormatan atau dilanggarnya apa? Pemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pendalilannya jelas. Wallahu alam bissawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula al-wasiyatu bihifdzil aiman. Permasalahan yang pertama al-wasiyah. Al-wasiyah di sini bermakna al-amr, perintah. Perintah untuk menjaga sumpah. Bagaimana caranya menjaga sumpah? Yang pertama, jangan banyak bersumpah. Dan yang kedua, kalaupun harus bersumpah, ya dijaga baik-baik. Konsisten, komitmen dengan sumpahnya. As-saniyah al-ikhbaru bi annal halifa manfaqatun lis-sil'a, dan tentunya pendalilannya di ayat yang pertamanya, ihfadhu wahfadhu aimanakum. Yang kedua, al-ikhbaru bi annal halifa manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barakah. Masalah yang kedua, terdapat pengabaran bahwa bersumpah itu memang bisa melariskan barang dagangan, tapi membinasakan keberkahan dari hasil usahanya. Jelas pada hadis yang kedua ya. Nah, dari hadis Abu Hurairah. As-salisa al-wa'idu syadidu fi man la yabi'u illa biyaminih wa la yashtari illa biyaminih. Yang ketiga adalah ancaman keras bagi orang yang ketika berjual beli, baik dia sebagai penjual maupun sebagai pembeli, dia sedikit-sedikit pakai nama Allah. Dia tidak menjual kecuali dengan sumpah, dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Di sini terdapat ancaman yang besar bagi dia. Yaitu apa? Ya, dia tergolong orang yang menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan untuk melariskan untuk ini, untuk itu. Maka bagi mereka 3 hukuman besar. Ini ancaman keras. Allah tidak akan bicara kepada mereka, tidak akan disucikan, Allah tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ar-rabi'ah at-tanbihu ala anna dzamba ya'dhumu ma'a qillatid da'i. Ini perhatikan masalah yang keempat. Ya. Penetapan bahwa dosa itu semakin besar ketika pendorongnya sedikit. Kalau ada pendorong untuk melakukan dosa, tapi pendorongnya lemah, terus tetap orang berbuat dosa padahal pendorongnya lemah, itu dosanya lebih besar dibandingkan memang pendorongnya besar. Dari mana ini diambil? Ya, dari kalimat usyaimatun zanin dan ailun mustakbir. Anak muda berzina haram, besar, dosa besar, jelas. Ya, jelas ya. Dosa besar.
Tapi lebih parah kalau orang tua yang berzina. Kenapa? Karena dawai, pendorong orang tua untuk berzina lebih sedikit, lebih lemah dibandingkan anak muda. Maka dosanya orang tua yang berzina ya lebih besar dibandingkan dosanya anak muda yang berzina, walaupun dua-duanya dihukum. Ada hukuman di rajam kah atau dicambuk kah? Jelas ya. Tapi intinya dari sisi dosa lebih besar yang ini. Kenapa dawainya lebih kecil? Lebih besar, afwan. Dainya lebih kecil. Kemudian ailun mustakbir, orang miskin, orang lemah, sombong. Ya, orang kaya sombong haram, dosa besar. Tapi orang miskin yang sombong lebih dosa lagi. Kenapa? Dawai untuk orang sombong, orang kaya, dawai orang kaya untuk sombong terbuka lebar. Ya, ini bisa bisa dipahami orang kaya sombong itu. Tapi orang miskin sombong, dawainya kecil, kok masih bisa sombong? Maka dosanya lebih besar. Ini kaidah ini. At-tanbih ala anna dzamba ya'dhumu ma'a qillatid dawai. Penetapan bahwa dosa itu semakin besar seiring dengan atau berbanding lurus dengan apa? Berbanding terbalik dengan apa? Qillatid dawai. Nah, karena itulah orang kaya yang mencuri lebih besar dosanya dibandingkan orang orang miskin yang mencuri. Kenapa? Orang miskin yang mencuri ada dawai yang besar, pendorong yang besar untuk mencuri. Tapi orang kaya sudah kaya pakai mencuri lagi, ini dosanya lebih besar. Karena dawai orang kaya mencuri apa? Sedikit dawainya. Kecil. Tapi walaupun kecil ternyata dia bisa lakukan, maka ini dosanya lebih besar. Al-khamisa dhammun alladzina yahlifuna dhammul ladzina yahlifuna wala yustahlafun. Masalah yang kelima, celaan terhadap orang-orang yang bersumpah padahal mereka tidak disuruh bersumpah. Nah, dan yang nampak wallahu alam bisawab ini adalah hukum asalnya. Bahwa orang yang bersumpah tanpa disuruh bersumpah ini hal yang tidak layak, hal yang tercela. Walaupun tidak haram secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya hanya untuk menunjukkan libayanil jawaz, untuk menunjukkan bolehnya, tidak haramnya. Gitu. Nabi SAW pada beberapa kali melakukannya. Ketika beliau ingin mempertegas apa yang beliau ucapkan, beliau bersumpah tanpa ada disuruh bersumpah sebelumnya. Baik. Maka kalimat ini celaan bagi orang yang bersumpah padahal tidak diminta bersumpah. Ini pada kasus yang sesuai dengan apa? Dalil-dalil, yakni sering melakukan itu, sering bersumpah padahal tidak disuruh bersumpah, keseringan gitu ya. Maka itu terlarang. Ya, keseringan. Baik. Atau hal-hal lain yang semisal dengannya yang menunjukkan tercela. As-sadisah sana'uhu sallallahu alaihi wasallam anil quruni salasati awil arba'ah wa dzikru ma yahdusu ba'dahum. Masalah yang keenam, pujian Allah Ta'ala kepada 3 generasi atau 4. Ini merujuk kepada keraguannya siapa? Imran bin Husain. Apakah Nabi SAW menyebutkan setelah masanya marrotain au salasa, ya kan? Kalau marrotain au salasa berarti 3 generasi atau 4 generasi. Terhitung generasi sahabat. Jadi pada masalah yang keenam ini, pada dalil-dalil yang terdahulu terdapat pujian Rasulullah SAW kepada generasi 3 atau 4 generasi yang terbaik. Yang masyhur tentu saja 3 generasi. Ya, serta beliau SAW juga menyebutkan kejadian apa yang terjadi sepeninggal 3 generasi ini. Yang mana semuanya itu tercela. Baik. As-sabi'ah dhammul ladzina yashhaduna wa la yustashhadun. Permasalahan yang ketujuh, celaan ya kepada orang-orang yang bersaksi padahal mereka tidak diminta bersaksi. Ini dengan rincian yang sudah kita sebutkan. As-saminah yang kedelapan, kaunus salaf yadribuna as-sighar 'ala syahadati wal ahd. Bahwa para ulama as-salaf, para ulama terdahulu memukul anak kecil di tengah mereka ketika mereka mulai coba-coba bersumpah, bersaksi atau berjanji. Nah, kenapa? Karena mereka belum bisa menjaga janji. Janji gitu ya.
Nah, ini tidak dibenarkan. Baik, Allahu taala alam bisawab.